siyama ilal lail. Al-lail di situ adalah awalul lail. Awalul lail. Sehingga kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa awal puasa itu adalah fajar shadiq, ya, adzan itu, dan kemudian sampai pada terbenam matahari. Nah, itu yang kita pahami. Lah takjil ini begitu masuk matahari yang terbenam ditandai dengan azan kalau dalam bahasa kita di Indonesia, ya. Nah, itu kita menyegerakan untuk membatalkan puasa itu atau berbuka. Kata Rasulullah, la yazalun nasu bi khairin fi khairin ma'ajjalu al-fitrah. Selalu manusia itu dia dalam posisi baik, bi khairin dengan kebaikan, selama mereka itu mempercepat yang namanya berbuka. Tapi berbuka yang dipahami itu jangan seperti dipahami oleh orang-orang sekarang. Begitu masuk adzan langsung makan sak piring gitu. Akhirnya sholatnya jadi tidak karu-karuan. Kalau Nabi itu di poin nomor 7, Nabi Muhammad itu al-fitru ala rutobatin qabla salatil maghrib. Jadi Rasulullah SAW itu kalau takjil itu pakai kurma. Ya, memang diantaranya memang di sana kurma ya banyak, ya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah itu sebelum beliau sholat maghrib. Sebelum beliau sholat maghrib. Begitu azan beliau takjil pakai kurma atau apa gitu kan. Kalau memang tidak ada kurma tidak apa-apa, ya air putih, baru setelah itu sholat. Lah setelah sholat baru kemudian baru ditambah dengan mungkin makanan kita yang memang roto abot-abot titik, tapi juga tidak boleh langsung telung piring gitu, tidak, secukupnya. Maka kemarin sudah kita bahas adab makan itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Ya tetap kita melakukan itu. Kadangkala ini pas ketika berbuka makannya kebanyakan, akhirnya tarawihnya jadi hilang karena kelempokan, karena kewarekan itu, akhirnya jadi males aras-arasan untuk sholat tarawih. Itu prosesnya Nabi Muhammad seperti itu. Mungkin kurma 1 atau 3, setelah itu minum air putih, setelah itu sholat. Setelah sholat maghrib makan secukupnya. Setelah makan secukupnya kan masih ada jeda mungkin setengah jam atau apa, baru kemudian sholat tarawih. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau sholat tarawihnya itu di awal sepertiga malam yang awal. Kalau tarawihnya itu ditaruh di sepertiga yang awal. Kalau jenengan memakai tarawihnya di sepertiga malam yang akhir, ya sah-sah saja, tidak masalah. Baik, lanjut. Nomor 8. Madza yaqulu inda fitrihi. Nomor 8. Apa yang diucapkan ketika dia berbuka? Hadis yang sahih dari Abu Dawud dan Ad-Daruqutni itu Rasulullah Muhammad SAW itu kalau berbuka puasa itu bacanya zahabadz dhama'u wa batalat al-uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu doa kalau kita berbuka puasa. Biasanya kita pakai yang mana? Yang sahih itu adalah yang pakai yang ini. Pak, saya dah hafal doa berbuka itu. Ya wis lah, katimangan maca bismillah lah wis aja. Kalau memang betul-betul tidak hafal. Tapi kalau kita ingin mengikuti sunnahnya Nabi, pas ketika mau berbuka ya doanya ini. Dhahabad dhama'u wa batalat al-uruq wa thabatal ajru insyaallah. Baik, itu. Jenengan biasanya pakai yang ya. Baik, kita lanjut nomor 9. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, itu kathratu tilawatil Qur'ani fi Ramadan. Betul-betul dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi
unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Nah, setiap bulan Ramadan malam hari itu yang namanya malaikat Jibril itu selalu turun untuk menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'ana fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihi al-mursalati. Jadi adalah Jibril itu menemui Rasulullah. Kapan? Fi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam pada bulan Ramadan. Untuk apa? Fayudarisuhu al-Qur'an. Ada kata-kata darasa yudarisu, memakai wazan fa'ala yufa'ilu. Akhirnya nanti menjadi darasa yudarisu tadarusan. Ya, istilah tadarusan itu ya diambil dari hadis ini. Nah, darusan yang dilakukan oleh Jibril dengan Nabi Muhammad itu yang kayak apa? Begini Pak, secara linguistik seorang guru itu disebut mudaris. Sebenarnya darosa itu kan artinya belajar. Kalau mudaris itu kan berarti guru yang mengajar. Di sini memakai fayudarisuhu. Loh, kenapa bisa begitu? Begini Pak, Al-Quran itu sifatnya tauqifiyah. Dan Nabi Muhammad itu kalau tidak ada izin Allah untuk diajarkan oleh malaikat Jibril, Rasulullah pun juga tidak tahu apa-apa tentang masalah Al-Quran, karena beliau juga adalah ummi. Maka malaikat Jibril datang itu dalam rangka untuk meletakkan, menata susunan ayat-ayat Al-Quran. Surat yang paling pertama turun adalah Al-Alaq 1-5. Tapi jenengan lihat di Al-Quran itu yang diletakkan pertama kali adalah Al-Fatihah. Kenapa bisa begitu? Padahal yang paling pertama turun adalah Al-Alaq 1-5. Surat yang utuh yang turun terakhir itu adalah An-Nasr. Tapi jenengan amati di dalam Al-Quran justru surat An-Nas yang diletakkan. Ayat yang paling terakhir itu Al-Maidah itu, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tapi tidak diletakkan di akhir, tidak. Itulah yang kita sebut dengan tauqifiyah. Dan itu peletakan-peletakan semacam itu ya berdasarkan arahan Jibril atas perintah Allah. Seperti pada konteksnya yang kita bahas sekarang, yakni setiap malam bulan Ramadan malaikat Jibril turun. Ini letakkan di sini Muhammad, ini di sini, di sini. Ini bacanya begini, ini bacanya begini. Sehingga konteksnya nanti ada unjilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan pada 7 huruf. Ada yang memahami ala sab'ati ahrufin itu 7 dialek gitu. Sehingga muncul dikenal dengan qiraah sab'ah nanti. Baik. Jadi darusannya Nabi sama malaikat Jibril itu yo pembinaan, pembenaran, pendidikan. Orang mung syukur katam. Ya, kadangkala kita tadarusan Ramadan itu dibenerno muring-muring. Kadek sing benerno ya padha-padha gak iso ya. Akhirnya malah dadi ndak karu-karuan. Saya sepakat kalau mamanya mengikuti ini pas ketika Rasulullah membaca, baca. Malaikat Jibril kemudian mengatakan kifhuna ya Muhammad, kifhuna, berhenti di sini. Maka itu kemudian dikenal dengan waqaf Jibril itu. Nah, seharusnya memang tadarusan itu begini, keluar dari bulan Ramadan itu semakin paham, semakin lancar, semakin bagus cara bacanya. Bukan konteksnya begini, di bulan Ramadan, Masya Allah, katam berkali-kali. Begitu keluar dari bulan Ramadan, belas gak mau baca Quran, belas. Itu kesalahan total itu. Membaca Al-Quran sebenarnya kalau orang Islam itu ya setiap hari. Cuman pada waktu Ramadan lebih banyak lagi. Targetnya bukan khatam, tapi targetnya bagaimana pembenahan, pembinaan. Itu yang seperti dilakukan oleh malaikat Jibril. Masuk bulan Ramadan bacaannya pletot-pletot, itu ya. Keluar dari bulan Ramadan seharusnya
Sudah bagus tahsinnya, tajwidnya, hukum-hukumnya, makharijul hurufnya. Seharusnya begitu. Seharusnya. Kalau mengikuti tadarusannya malaikat Jibril. Kalau sekarang ini mohon maaf sekali lagi, darusan sampai jam 12 bengi dilepokno ning dhuwur. Kathik sing maca iki ya secara hukum tajwid ya memprihatinkan, kuping dadi tambah pewanas tambah memalukan juga tambahan itu. Jadi saya kira begitu. Saya sepakat dengan FKUB pada waktu itu di Desa Tlogomas jam 9 sudah matikan sudah. Tapi sebenarnya juga tidak ada ajaran untuk selalu mengeluarkan di atas membran. Buat halakoh yang kecil-kecil, 5 orang, 6 orang. Setiap halakoh ada pembinanya. Katakanlah kalau di sini ada 50 orang, dibuat 5 halakoh, masing-masing ada pembinanya. Sehingga kemudian yang Iqra bisa jadi Al-Qur'an. Yang Al-Qur'annya belum khatam menjadi khatam, yang belum bagus jadi bagus. Itu tata cara yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sudah masuk bulan Ramadan, perbanyak baca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Bila perlu menghafalkan Al-Quran. Bila perlu menghafalkan Al-Quran. Jenengan membaca Al-Quran itu targetnya khatam atau paham? Kalau bisa dua-duanya Pak. Ya khatam ya paham, itu seharusnya begitu. Jangan hanya sekedar khatam tapi kemudian malah tidak paham. Itu tidak baik. Kalau jenengan membaca Al-Quran, satu huruf itu sudah diberikan 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kalau jenengan membaca Alif Lam Mim itu sudah dapat 30 kebaikan. Di bulan Ramadan tambah dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perbanyak. Di sini halakoh kecil-kecil masih lanjut. Seperti pada zamannya Pak Kusnul dulu. Atau masih berhenti? Masih pandemi ya. Insyaallah itu halakoh-halakoh semacam itu tertarik saya, masyaallah. Dan itu saya tularkan ke masjid-masjid yang lain. Saya bilang contoh itu Cutnya Din halakoh Qurannya. Dilalah yang tak suruh nyontoh malah belum dilanjutkan lagi. Baik, nomor 10 Pak, Ibu, ad-du'a'u asna asyam. Ad-du'a'u asna asyam. Berdoa di tengah-tengah berpuasa, ketika melakukan berpuasa. Ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang tidak ditolak oleh Allah. Salasatun la turaddu da'watuhu. As-shaimu hatta yuftira wal imamul adilu wa da'watul madlum. Ada 3 doa yang tidak ditolak. Di antaranya adalah da'watuhum as-shaim. Doanya orang-orang yang sedang berpuasa. Dengan catatan memang puasanya betul-betul karena Allah dan sesuai dengan tuntunannya Rasulullah Muhammad SAW. Orang yang berpuasa semacam itu doanya itu dikabulkan, tidak ditolak oleh Allah. Jadi pas ketika berpuasa itu perbanyak melakukan doa, ya baca Quran, berdoa, beribadah dan seterusnya. Hatta yuftira, sampai dia itu berbuka. Berarti doanya pada waktu siang hari itu. Di sini disebut da'watuhum as-shaimu hatta yuftira. Doanya mereka orang-orang yang berpuasa itu sampai berbuka. Jadi setelah sahur sampai pada waktu terbenam matahari, itulah kesempatan berdoa, di mana doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu sudah kita bahas tata cara Allah Subhanahu wa taala itu kalau mengabulkan doa itu yang kayak apa, dulu sudah kita bahas secara detail. Kemudian wal imamul adil, doanya pemimpin yang adil. Oh itu manjur.
Kemudian wa da'watul madlum, doanya orang yang didolimi. Yarfa'uha Allahu fawqal ghamam wa yaftahu laha abwaabas sama. Ini pas konteksnya doanya orang yang didolimi ini, Allah itu mengangkat doa orang yang didolimi itu di atas awan dan membuka pintu-pintu langit. Maka hati-hati dengan doanya orang yang jenengan dolimi. Orang yang didolimi itu doanya Masya Allah langsung tokcer dibuka oleh Allah. Ada penambahan di dalam riwayat yang lain. Ini bukan berarti hadis ini bertentangan, tidak. Selain 3 hal itu di dalam riwayat yang lain ditambah dengan dakwatul musafir. Dakwatul musafir. Orang yang safar, yang safarnya itu karena lillahi ta'ala, fisabilillah. Ketika orang mengadakan perjalanan di dalam rangka untuk li'ila'i kalimatillah, untuk berjuang di jalan Allah, itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas ketika berpuasa perbanyak-banyaklah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nomor 11. Saya singkat-singkat ya, nanti sampai nomor 19. Adamu tarkis sahur, tidak meninggalkan sahur. Nabi bilang, tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Makanlah sahur karena di dalam sahur itu ada barokahnya. Di samping itu pada waktu jenengan sahur, di antara barokahnya itu doa dikabulkan oleh Allah. Jadi waktu sahur itu termasuk waktu yang mustajabah untuk berdoa pas ketika sahur itu. Jangan tinggalkan sahur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah itu memberikan rahmat dan malaikat-malaikat itu mendoakan orang-orang yang makan sahur. Jadi kalau jenengan tidak makan sahur, itu jenengan lepas dari rahmat pada waktu itu, lepas dari doanya malaikat pada waktu itu, dan lepas dari waktu yang mustajabah yang seharusnya jenengan berdoa dikabulkan oleh Allah. Eman. Pasang alarm bila perlu, double alarm itu. Kadangkala alarm sudah bunyi tapi dimatikan, tidur lagi. Di double saja alarm itu tidak apa-apa. Yang pelan-pelan didobel gitu. Punya niat mudah-mudahan dibangunkan oleh Allah. Jangan sekali-kali meninggalkan sahur. Di samping memang kalau kita tidak makan sahur itu efeknya pada waktu siang harinya itu loh. Kan belum ada yang dimasukkan ke dalam perut kemudian kita puasa ya. Nah itu akhirnya kelaparan juga pada waktu siang hari itu. Tidak bagus orang yang tidak sahur. Dalam konteks kedokteran pun juga tidak bagus. Lah kalau pas ketika sahur itu sunahnya juga pakai apa? Nomor 12, yustahabbu ayyaj'ala fi sahurihi tamran. Kalau pas ketika sahur itu yustahabbu disunahkan, dianjurkan ketika menjadikan di dalam sahurnya itu apa? Tamron, kurma. Jadi pas ketika berbuka ataupun sahur itu sunnahnya ada pakai kurma. Nanti ada istilah nabis. Pernah dengar kata-kata nabis ya? Nabis itu pas ketika kurma dimasukkan ke dalam air itu dibiarkan. Umpamanya kalau jenengan itu naruhnya itu jam 6 sore ya, nanti kemudian pas ketika sahur itu diminum air itu diantaranya namanya nabis. Dan itu Rasulullah suka yang semacam itu. Dan biasanya beliau pakai itu adalah kurma sejenis ajwa itu. Yang bagus, kurma ajwa itu yang dimakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ditaruh di air, dibiarkan sekian jam. Ada yang mengatakan 8 jam, ada yang mengatakan 12 jam. Dan itu bagus untuk kesehatan. Pernah melakukan begitu ya? Sering kan? Atau belum pernah melakukan ya? Jadi sunnahnya itu berbuka itu ya pakai korma, sahur itu sunnah itu juga pakai korma. Di antara pengobatan non medis orang yang kena
gangguan itu kan kalau pagi hari 7 butir kurma, terutama ajwa itu kan juga bagus untuk mengangkat itu, untuk gangguan jin dan seterusnya. Kalau sahur di samping pakai kurma sunnahnya, kalau sahur itu sunnahnya ditakhirkan. Kalau berbuka tadi namanya takjil, kalau sahur namanya takhir. Rasulullah Muhammad SAW itu di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid ibn Sabit, tasaharna ma'an Nabi SAW, kami ini makan sahur sama Nabi, kami makan sahur sama Nabi Muhammad SAW. Thumma qama ila salati, kemudian beliau berdiri untuk melakukan salat subuh. Ini artinya kalau kita bisa amati, Rasulullah pun juga pernah melakukan sahur bersama dengan para sahabat. Terutama pada 10 malam hari yang terakhir itu beliau kan menghidup-hidupkan itu. Keluarganya juga dibangunkan. Loh Pak, kalau tarawehnya ditaruh di 1/3 malam akhir apa boleh? Boleh, tidak masalah. Kalau jenengan memang mampu, tarawehnya ditaruh di jam 1, jam 2, tarawehnya 2 jam gitu. Itu bagus. Loh kenapa begitu? Ada sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW begini, beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati, laula an asyqa ala ummati, andai kata tidak memberatkan umatku, la akhartu al isya'a ila thulutsayil lail, maka pasti akan aku akhirkan salat isya itu sampai di 1/3 malam yang akhir. Itu kalau tidak memberatkan umat. Tapi karena memang konteksnya ya berat, jangankan untuk 1/3 akhir ya. Setelah isya saja yang taraweh ya nggak karu-karuan. Apalagi 10 hari terakhir itu tarawehnya pindah ke mall semua. Yang difikirkan pas ketika Ramadan mau masuk Syawal itu kan baju baru, makanan baru, kue baru, memberikan angpau macam-macam, sehingga begitu masuk bulan Ramadan itu sudah kepala sudah cemot-cemot ya. Mikirkan ini, mikirkan itu. Akhirnya itu kebudayaan yang sebenarnya malah bukan harus dituruti kan, seperti itu. Nggak pakai baju baru kan juga nggak apa-apa. Nggak ada kue juga nggak apa-apa. Dan kadangkala, mohon maaf, masuk begitu bulan Ramadan, ada juga ibu-ibu yang menawarkan kue-kue ke jamaah yang lain. Wah ini saya buat kue ya untuk Ramadan, untuk Syawal, dijual di masjid. Pas ketika di Sukun saya bilang kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak menawarkan sesuatu di masjid ya, yang sunnah itu doakan bangkrut gak laku. Sunnahnya begitu mana? Kalau ada melakukan transaksi di masjid, sunnahnya itu doakan ndak laku. Ada ibu-ibu kadang-kadang saya melihat itu, tak tegur juga, bawa catatan ini kue selumprit sakmene ditawarkan ke ibu-ibu. Wes aku pesen gini, pesen. Lah itu di dalam masjid. Lah ibu-ibu yang lain juga nggak ngerti hukumnya. Kalau ngerti hukumnya doakan ndak laku kan. Tidak boleh begitu ya. Takhir sahur itu lah, Nabi Muhammad SAW itu sahurnya itu suka yang mepet-mepet. Berapa jaraknya antara sahurnya Nabi dengan adzan? Ada pertanyaan di sini. Qultu kam kana bainal adzani was sahuri? Qala qadru 50 ayah. Berapa jarak antara adzan dan sahur? Nabi mulai melakukan sahur itu loh, jaraknya dengan azan itu berapa? Jaraknya qadru 50 ayat, ya sekitar 50 ayat. 50 ayat itu berapa menit Pak? Kalau jenengan bacanya tartil enak, apalagi pakai irama-irama yang pelan, syika, jiharka pelan, ada 15 menit. Ada 50 ayat. Tapi lain jenengan pakai bacanya hader, pakai baca yang cewapat terus gak karu-karuan, 5 menit mari 50 ayat. Nabi bacanya itu mutarasilan. Estimasinya 15-20 menit sebelum azan itu beliau sahur. Sehingga kalau di dalam hadis ini sudah betul-betul kita pahamkan seperti sebelumnya, teriakan imsak, imsak, imsak itu kan bukan awal daripada puasa. Itu cuma peringatan saja. Peringatan saja. Ada orang berhenti sebelum teriakan imsak, tidak ada larangan.
Tapi tidak boleh mengatakan bahwa imsak itu batas awal untuk melakukan puasa, bukan. Batas awal melakukan puasa itu adalah adzan subuh. Ini buktinya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu kalau sahur itu ya sekitar itu ya. Bolehlah kalau kita bilang 15 atau 20 menit sebelum adzan. Kalau jenengan sahurnya jam 3 ya. Adzannya jam 4 lebih 18 menit, jam 3 sudah sahur. Itu terlalu anu ya. Kadang-kala setengah 3 sudah makan. Ada juga anak-anak muda itu karena melekan gitu, melekan mencicil akhirnya jam 1 sahur. Setelah sahur tidur. Bangun-bangun jam 12 siang. Anak-anak muda begitu banyak semacam itu ya. Udah bagus belas subuhnya jadi hilang. Sahur pakai kurma sunahnya kalau memang ada. Kemudian sahurnya itu ditakhirkan. Rasulullah kalau untuk berbuka ditakjilkan, kalau untuk sahur ditakhirkan. Itu sunnahnya begitu. Kemudian nomor 14, adamu sab'i. Kalau berbuka ataupun sahur itu jangan terlalu kenyang. Jangan terlalu kenyang, terutama ketika berbuka. Itu secara medis juga gak bagus. Lambung yang sekitar berapa jam itu 12 ya. Itu sudah istirahat kosong, tiba-tiba dikasih makanan seperti itu, langsung kerjanya langsung, itu juga gak bagus. Langsung memforsir itu juga gak bagus. Makanya tadi ada takjil itu bagus. Mungkin minum air putih dulu supaya lambung itu tidak kaget setelah kosong. Lah, pas ketika makan sahur ataupun berbuka sama di sini fathuluthun lit-ta'am wa thuluthun lis-syarabi wa thuluthun lin-nafsi itu. Ya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Tetap seperti itu makannya. Tetap seperti itu. Ada enggak orang itu puasa Ramadan 1 bulan tambah gemuk ya? 1 bulan tambah gemuk. Jadi pas pada waktu setelah adzan itu istilahnya dendam, balas dendam. Akhirnya bengi itu yang mangan, siang hari jadi ngantuk terus buat tidur, itu juga gak bagus juga. 15 istihbabut taftiris shaimin. Dianjurkan untuk memberikan berbuka kepada orang-orang yang sedang melakukan puasa. Kalau jenengan itu memberikan iftar istilahnya, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, itu pahalanya seperti orang yang berpuasa. Makanya kemarin pertemuan pertama saya katakan persiapan finansial itu penting sebelum masuk bulan Ramadan. Karena pas masuk bulan Ramadan itu dianjurkan untuk perbanyak sedekah, dianjurkan untuk memberi berbuka kepada orang-orang yang puasa. Bukan mempersiapkan finansial itu hanya sekedar untuk baju baru, kue dan sebagainya, bukan itu. Bukan hanya seperti itu. Ya. Baik, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka bagi dia itu mendapatkan pahalanya orang yang diberikan berbuka tadi. Tapi jenengan tidak boleh bilang, wis aku gak usah poso, bendino aku tak ngekei wong poso ae panganan, itu pahalanya lah padha karo wong poso. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu. Tetap jenengan berpuasa Ramadan, dan pahala jenengan memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa itu pahalanya seperti orang yang berpuasa itu. Ya, clear. Saya habiskan, setelah itu kita diskusi. Nomor 16, al-hirsu ala sholati tarawih. Betul-betul bersungguh-sungguh berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan sholat tarawih. Jangan ditinggalkan sholat tarawih. Ada orang yang bertanya, Pak, siang hari berpuasa, tapi kalau malam harinya enggak tarawih, puasanya sah atau tidak? Secara hukum fikih puasanya sah.
tapi tidak ada keutamaan dalam konteks mendapatkan sholat taraweh itu. Sama dengan orang yang sholat taraweh, Pak, gimana dia taraweh kalau malam hari? Apalagi dia mendapatkan hadis yang biasanya dipakai itu kan, sholat taraweh malam pertama ini dapatnya ini, kan ada itu kan, biasanya ditempelkan di masjid itu. Sholat taraweh malam kedua dapatnya ini, sholat taraweh dapat ketiga, pahalanya begitu luar biasa. Dia kemudian siang harinya tidak berpuasa tapi malamnya taraweh. Gimana model begitu? Tidak ada keutamaan model seperti itu. Intinya harus berpuasa sesuai dengan kemampuan karena kita dalam mukallaf. Dan taraweh ini kita lakukan. Lupa, taraweh ini sunnah atau wajib? Sunnah. Tapi meskipun sunnah kita lakukan. Apalagi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melakukan salat, yakni salat malam tarawih pada bulan Ramadan dalam keadaan iman dan ihtisaban, dalam keadaan iman dan ikhlas mencari ridhonya Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan jenengan mau pakai yang 11, mau pakai yang 23, mau pakai yang 39, mau pakai yang 46. Apa kira-kira mau dipakai yang 46? Dan cara-caranya itu juga macam-macam. Nabi Muhammad salat lail, salat tarawih itu juga caranya macam-macam. Ya, caranya macam-macam. Kalau umpamanya memakai yang pakai yang 11 itu biasanya pakai yang 2222 3 atau pakai yang 2222 1 ya, atau pakai yang 2221. Dulu mungkin pernah saya sampaikan tentang masalah salat tarawih. Jadi memang jumlahnya itu beda. Karena memang jumlahnya tidak terbatas dalam konteks semacam itu. Jadi jenengan tidak perlu untuk saling mentahdir, ngelok nih, wah kamu 11 kamu Muhammadiyah ya, oh kamu 23 kamu NU ya, Masya Allah, tidak boleh begitu. Di Masjidil Haram itu 23. Imam Syafi'i mengerjakannya 20 rakaat ditambah dengan witir. 4 madhab itu 23. Maka di Arab Saudi yang rata-rata memakai madhab Hambali itu pakai 23. Kemudian Imam Malik itu 39. Apa mau pakai 39? Monggo saja, tidak apa-apa. Abdurrahman bin Al-Aswad mengerjakannya 40 di rakaat ditambah dengan witir 7. Berarti 47. Ahmad bin Hanbal itu dengan jumlah rakaat yang tidak terbatas. Caranya pun juga macam-macam. Boleh pakai yang ini 4, 4, 3 sama dengan 11 atau 2, 2, 2, 2, 3. Saya cenderung yang ini. Atau pakai yang ini pakai 11 ya. Karena memang kebanyakan ghalibnya apa ghalib itu? Kebiasaan Nabi melakukan itu yang 11 memang. Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakatan itu. Nabi tidak menambah di bulan Ramadan atau di luar Ramadan di lebih dari 11 rakaat. Kebanyakan Nabi melakukannya memang 11, tapi tidak ada larangan untuk lebih dari 11. Pakai yang 2221 juga boleh. Pakai yang ini juga boleh. Pakai yang ini juga boleh. 13 malah lebih. Pakai yang ini juga boleh. Pakai yang ini juga boleh. Macam-macam caranya Nabi Muhammad SAW melakukan. Pakai ini juga boleh. Nah, penekanannya pada berapa? 2 rakaat, 2 rakaat. Saya lebih cenderung memakai yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu saya cenderung. Itu. Clear? Di sini pakai yang 2, 2, 2, 2, 3. Iya. Yang pendek-pendek atau yang panjang-panjang? Cukupan ya. Lek tawa-tawa Melayu kabeh. Dan kemudian di samping memang mengusahakan betul-betul untuk salat tarawih, al-ijtihadu fil ashril awakhir. Ya, nomor 17 itu. Berupaya semaksimal mungkin untuk menghidupkan 10 hari yang terakhir. Di antaranya insya Allah di situ nanti kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad kalau sudah masuk 10 hari terakhir, beliau sudah tidak melakukan
Mohon maaf, hubungan suami istri. Di situ disebutkan dakhala al-asyru sadda mizarahu. Sadda mizarahu itu mengikat sarungnya beliau. Mengikat sarungnya beliau selama 10 hari terakhir. Wa ahya lailahu. Beliau menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir. Wa aiqadha ahlahu. Dan kemudian membangunkan istrinya, keluarganya dibangunkan semua. Ya, itu 10 hari terakhir. Di sini 10 hari terakhir juga ada salat lagi malamnya. Ada ya. Berapa jam, Pak? 2 rakaat sama-sama. Enggak, maksudnya durasinya berapa jam? Menjelang sahur. Mulainya jam 3. Oh, jam 2 sampai jam 3. 1 jam berarti ya. Oke. Baik. Nomor 18 i'tikaf. Kalau puasa Ramadan perbanyak melakukan i'tikaf. Dan terakhir nanti tutup dengan namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu jangan dihindari. Zakat fitrah itu dibayar. Pas 19 selesai suruk. Ada yang didiskusikan? Yeah. Pengalaman saya itu begitu dimasukkan ke situ sekitar 8-12 jam itu kan kurmanya hancur. Hancur sehingga kemudian teranu dengan dengan air itu, sehingga nanti sisanya tinggal bijinya saja. Itu pengalaman saya. Bijinya kemudian baru dibuang. Bijinya jangan dimakan. Nggih. Nggih. Gitu nggih. Belum pernah melakukan. Belum. Itu namanya nabith. Itu kesukaan Nabi Muhammad. Pakai kurma ajwa itu yang bagus. Ada yang lain? Oh iya, baik. Apakah wanita juga salat tarawih? Saya katakan iya. Hadisnya cuman man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Tidak ada takyid untuk cuman hanya sekedar laki-laki. Loh Pak, wanita itu kan yang afdal salatnya di rumah. Memang betul, wanita itu afdalnya salatnya di rumah. Tapi pada masa Rasulullah Muhammad SAW, sahabiah atau sahabat wanita itu juga ternyata direkam di dalam sunnah-sunnah Nabi, mereka juga salat jamaah di masjid. Buktinya apa? Pas ketika Rasulullah salat subuh, itu Rasulullah pas ngimami kan biasanya suka panjang-panjang kalau subuh. Ternyata di belakang itu ada tangisan anak kecil yang dibawa sama ibunya. Itu salah satu hadis yang menunjukkan bahwa pada waktu itu wanita-wanita pada zaman Nabi juga berupaya ikut sholat subuh. Kalau untuk sholat wajib saja mereka para sahabat wanita itu mengikuti sholat jamaah, apalagi sholat sunnah. Loh Pak, sholat tarawih apakah boleh di rumah? Boleh. Sholat tarawih itu boleh di rumah. Tidak ada larangan sholat tarawih itu di masjid itu juga boleh, di rumah juga boleh. Umpamanya ibu-ibu pengen Pak saya tak fokus tarawih sendiri di rumah ya enggak masalah, enggak apa-apa. Dan andai kata pengen ikut di masjid juga enggak masalah, selama memang menjaga aturan-aturan seorang wanita ketika pergi ke masjid, gak minor, gak tabarruj dan sebagainya itu. Apalagi kalau di masjid kita ini kan mesti ada kultum ya, itu maka di situ ada tambahan ilmu di situ. Gitu Pak. Di sini ibu-ibu kan juga ikut tarawih tak? Ikut. Lanjut, ada yang lain? Cukup. Insya Allah hari Jumat sudah tarawih ya. Insya Allah hari Jumat sudah tarawih. Sudah saya sebutkan tidak perlu mempermasalahkan antara yang hisab wujudul hilal ataupun pakai ru'yah. Kalau nanti pemerintah itu pasti akan mengadakan sidang isbat. Yang mengikuti pemerintah ojo ngelok nih sing hisab, sing melakukan hisab jangan mengelok nih sing ikut perintah. Sudahlah na amaluna walaukum a'malukum. Ada orang yang ahlul hisab. Ada yang ahlul hisab, bukan pada konteks Ramadan, ahlul hisab begini juga ada. Itu ya.
Yang terpenting ayo kita betul-betul laksanakan puasa kita sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan iman kita, betul-betul berupaya sesuai dengan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang saya lihat itu ijtima matahari itu tinggi ketinggiannya itu sudah lebih dari 2 derajat dalam catatan hisabnya, itu lebih dari 2 derajat. Kalau sudah lebih dari 2 derajat, fa insya Allah berarti bareng, karena imkanur ru'yah pas ketika melihat itu 2 derajat minimal. Mudah-mudahan berbareng sehingga nanti tanggal 2 itu puasa Ramadan, kemudian tanggal 2 Mei kita sudah hari raya Idul Fitri, insya Allah bareng. Mudah-mudahan bermanfaat. Clear apa yang saya sampaikan? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diamalkan, dan saya mohon maaf andai kata ada kalimat atau kata-kata atau dalil yang salah, dan mudah-mudahan dimaafkan, dan selamat masuk ke bulan Ramadan. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.